Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Yang lalu masih pada surat ke-31, surat Luqman, sampai ayat 19. Sekarang kita lanjutkan mulai ayat 20. Surat Luqman, surat ke-31, mulai ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Alam taro anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm. Wala hudan wala kitabim munir. Wala hudan wala kitabim munir. Wa idza qila lahum ittabi'u Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. ittabi'u ma anzalallah. Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adabis sya'ir. Awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adabis sya'ir. Wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin. Man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Wa ilallahi aqibatul umur. Wa ilallahi aqibatul umur. Wa man kafara fala yahzunka kufru. Wa man kafara fala yahzunka kufru. Ilaina marji'uhum wa nunabbi'uhum bima
Innallaha alimun bidatis sudur. Innallaha alimun bidatis sudur. Nu'adhiruhum qalilan thumma nadhkaruhum. Nu'adhiruhum qalilan thumma nadhkaruhum Ila 'adzabin ghalid. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh Walakin sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Qulil hamdulillah. Qulil hamdulillah. Aktsaruhum la ya'lamun. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Walau anna ma fil ardi min sajarah Walau anna ma fil ardi min sajaratin aklamun wa bahru yamuddu min sajaratin aqlamun wa bahru yamuddu min ba'dihi sab'atu abhurin ma labithata kalimah min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah ma nafidat kalimatullah Innallaha azizun hakim. Innallaha azizun hakim. Ya, kita pahami mulai ayat 20 ini masih berisi tentang kemahakuasaan Allah. Alam taro anallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu perhatikan bahwasannya Allah yang telah memperjalankan atau menundukkan, ya, yang mengatur apa-apa yang ada di langit, ya, dan yang ada di bumi. Semua mengikuti sistem Allah. Yang tidak dipaksa itu hanya manusia. Manusia karena dibekali dengan berbagai macam kecerdasan sebagai ciptaan Allah yang paling mulia, maka manusia dikasih kebebasan untuk memilih. Tapi selain manusia, memang sepenuhnya itu telah
ditundukkan oleh Allah. Nah, wa asbahu alaikum ni'aman dhahiratan wa batinah. Dan Allah menyempurnakan untuk manusia nikmatnya, baik nikmat secara zahir maupun nikmat secara batin. Ini salah satu perbedaan utama seluruh pembangunan yang dilakukan oleh manusia yang tidak memahami tuntunan Allah dan Rasul. Itu biasanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan zahir, kebutuhan setara materi. Sedikit sekali yang fokus untuk kenikmatan batiniah atau rohaniah. Sampai-sampai kalau menganggarkan APBS, APBD, biasanya pertimbangannya hanya kenikmatan yang berupa fisik, kenikmatan material. Termasuk juga ketika membuat kriteria, ini keluarga cukup, ini keluarga miskin, ini keluarga apa yang di bawah miskin namanya? Rentan. Nah, itu biasanya kriterianya hanya dari segi materi, tidak mempertimbangkan kenikmatan, kebahagiaan rohani. Maka pembangunan fisik yang sedang mengejar, misalnya cita-citanya maju seperti Eropa, seperti Amerika, seperti Cina, seperti Singapura, itu tidak akan pernah mencapai kebahagiaan yang sejati. Biasanya hanya bersifat duniawi, material, tidak sampai kebahagiaan, tapi biasanya hanya kesejahteraan. Ujung-ujungnya hanya untuk memuaskan nafsu. Ketika sudah mencapai pembangunan tertentu, berlomba-lomba untuk super power, kemudian berusaha untuk memperalat yang lain, sehingga yang terjadi berlomba teknologi, persenjataan dalam rangka untuk menaklukkan. Nah, yang semacam itu sampai kapanpun di duniawi tidak pernah bahagia yang sebenarnya, apalagi di akhirat. Mereka percaya pun tidak. Kemudian wa minan nasi mayujadilu fillah, dan sebagian manusia itu ada yang membantah, Allah bighoiri ilm, tanpa ilmu, wala huda, dan tanpa petunjuk, wala kitab munir, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Biasanya sekedar argumennya, argumen empiris, argumen yang bersifat logika saja. Ini kalau model kami di kantor itu, ya maklum sudah tanggal tua gitu. Ini kalau pengajian kan nggak ada hubungannya. Memang pola pikir PNS itu berbeda. Nah, jadi ada sebagian manusia
yang membantah Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa argumen dari kitab suci yang jelas. Kitab suci maksudnya kitab suci yang diterima oleh para nabi, para rasul ya. Bukan kitab buatan manusia gitu. Jadi misalnya ini, wa idza qila lahum muttabi'u, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah ma anzalallah, apa yang diturunkan Allah, apa yang diwahyukan Allah, ikutilah kitab-kitab wahyu dari Allah. Qalu, mereka malah jawab, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka malah menjawab, ya ini kami cukup mengikuti apa-apa yang kami dapat dari bapak-bapak kami. Kami mengikuti dari nenek moyang kami. Ini kok sejak zaman para nabi, para rasul sampai sekarang nggak berubah ya. Alasannya itu selalu ma wajadna alaihi aba'ana. Sampai paman Nabi Abu Thalib begitu oleh Rasulullah mau diajak syahadat, selalu oleh pembesar-pembesar mereka katakan, apa kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Apa kamu akan meninggalkan tradisi bapak-bapakmu? Langsung Abu Thalib nggak jadi ucapan syahadat sampai wafat. Ini hampir merata loh sekarang. Di mana-mana itu takutnya kalau memahami Quran itu khawatir nanti kalau meninggalkan tradisi dari nenek moyang. Di mana-mana gitu kan. Jadi sejak zaman para nabi itu sampai sekarang kok nggak berubah itu. Sudah seperti jadi pola. Loh, padahal yang namanya mengikuti nenek moyang di dunia kan hanya sangat sebentar. Itu kalau Nabi, para sahabat, para salafus soleh itu karena yakinnya terhadap kehidupan akhir, itu selalu mendambakan, selalu mengidolakan kapan datangnya ajal. Itu berarti memulai hidup yang sebenarnya. Maka ketika zaman Nabi, zaman Rasul, para sahabat, kenapa selalu menang? Karena mereka itu kalau fisabilillah itu harapannya langsung masuk surga, sehingga nggak takut sama sekali. Sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang zindik, takutnya setengah mati terhadap kehidupan akhirat itu. Karena mereka takut mati, sebetulnya tidak pernah berani itu perang sungguh-sungguh. Maka selalu kalah terus itu. Walaupun kekuatan mereka itu sampai sekian kali lipat. Itu coba ketika terjadinya perang Badar, itu kan Nabi, para sahabat itu hartanya di Mekah tidak boleh dibawa ke Madinah. Tapi Allah menjanjikan nanti Nabi, para sahabat itu pasti menang. Maka mendapat jauh lebih banyak daripada itu gitu. Nah, pada suatu ketika itu ada rombongan kafilah orang-orang kafir
kafir, orang musyrik Mekah, 1000 orang lebih. Nah, oleh Nabi dan para sahabat itu dicegah mereka berhitung. Tapi sebagian orang-orang beriman itu nggak mau, apa? Merasa pesimis akan kalah. Dan ketika orang Islam itu masih kurang dari 300, mereka 1000 lebih itu. Tetapi Nabi dan Rasul yakin betul karena jaminan dari Allah. Tapi 300 orang tetap akhirnya menang. Kenapa? Karena Allah bersama mereka, karena Allah menolong, karena Allah melindungi. Jadi sebenarnya penentunya itu karena kekuatan pada iman. Nah, cuma masalah sekarang itu yang namanya iman itu tidak betul-betul diupayakan. Itu beda sekali. Kembali ke ayat 21 ini. Itu kok selalu mereka mengatakan natabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis syadid. Lu apa ya juga tetap ngikuti nenek moyangnya, walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api neraka. Ila adzabis sa'ir, itu jelas-jelas itu dari setan. Ya, setan yang membujuk, yang menyeru, ngajak ke neraka sa'ir, tetap juga tidak mau. Wa man yuslim wajhahu ilallah, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, huwa muhsinun, sedangkan dia orang-orang yang muhsin, ya orang-orang yang berbuat kebaikan, fakotis tamsaka bil murwatil wusko, maka benar-benar dia telah berpegang teguh secara kokoh, secara kuat pada tali Allah, pada tuntunan Allah. Wa illallahi akibatul umur, dan mereka betul-betul yakin bahwa hanya kepada Allah semata kesudahan atau kembalinya seluruh urusan. Jadi keimanan yang semacam ini itu yang menjadi kekuatan, menjadi power yang luar biasa. Ini yang hilang dari umat Islam. Masa sih umat Islam hidupnya cuma rebutan jabatan terus. Lagi selesai pemilihan bertepatan wis ngerancang 5 tahun ke depan supaya menang caranya gimana. Malah sudah merancang 10 tahun yang akan datang supaya gimana. Lah terus hidup kok cuma untuk duniawi. Enggak secara sungguh-sungguh serius mikirkan akhirahnya. Lah kalau jabatan untuk fisabilillah ya tentu baik, tetapi setelah jabat bukan untuk fisabilillah, malah sebaliknya. Padahal kalau zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, sing jenenge milih pimpinan, yang namanya milih pemimpin itu cukup sehari, 2 hari, atau 3 hari selesai. Iya kan? Itu dari Nabi wafat sampai terpilih Abu Bakar berapa hari? Cukup 3 hari kan? Itu dari Abu Bakar ke Umar berapa hari? Cukup sehari kan? Dari Umar bin Khattab ke Utsman bin Affan cukup sehari, 2 hari. Sangat sederhana. Kenapa? Karena jabatan itu kalau nggak betul-betul lillah itu dekat sekali dengan neraka.
Tapi kenapa orang sekarang itu hampir semuanya itu rebutan jabatan? Ya di kampus, di luar kampus, di instansi apa saja. Ya di pemerintah pusat, pemerintah daerah, di mana saja. Ini kenapa jadi demikian? Itu karena sudah tidak mau lagi mengikuti tuntunan yang ada pada Al-Quran. Seakan-akan kalau jadi penguasa itu udah segala-galanya gitu. Nah, maka sampai itu seluruh hidupnya dicurahkan untuk itu, sampai ngomong nggak karuan itu, persoalan ibadah-ibadah wis nggak dihiraukan. Seringkali itu kita jadi kok begini ya, masa sih orang kalau memahami Quran berani begitu terhadap agama, berani begitu terhadap ibadah itu. Kadang-kadang di luar gitu loh, di luar apa itu alam pikiran kita. Yang kelihatan tokoh-tokoh Islam yang wis luar biasa, ternyata yang gitu-gitu juga. Karena semuanya yang dibilang bukan karena lillah, tapi karena materi, karena kedudukan, karena yang lain-lain selain karena lillah. Padahal wa ilallahi akibatul umur. Wa man kafara fala yazunka kufru. Barang siapa yang kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkan kamu. Yaitu ketika Nabi para sahabat ngajak-ngajak keluarga dekatnya, para kubaroknya, pemimpinnya, kepala sukunya sama nggak mau, itu Nabi merasa susah sekali. Kan tugas Nabi memang ngajak itu kan, ngajak ke iman. Itu Allah mendikul fala yahzunka, jangan menjadikan kamu susah karena kekufuran mereka. Ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu. Ya, hanya kepada Allah sematalah kembali mereka. Lalu Allah beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ya fanunabbi'uhum bima amilu. Udah gak usah susah-susah. Toh itu nanti semuanya akan dikatakan oleh Allah. Semuanya ada konsekuensinya, semuanya ada akibatnya gitu. Innallaha alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam hatinya. Maksudnya bidatis sudur di dalam dadanya, itu maksudnya di hatinya. Apa yang ada di hatinya itu Allah mengetahui. Numatiuhum qalila, itu ternyata Allah membiarkan mereka bersenang-senang hanya qalila, hanya sangat sebentar. Itu senangnya apa sih? Kalau udah jadi presiden, jabat di istana, senangnya itu apa? Jadi wakil presiden, dari menteri, jadi gubernur, itu senangnya apa? Toh di dunia itu senang selalu dengan susah, susah selalu dengan senang. Toh hanya sangat sebentar. Misalnya jabat wali kota 2 periode 10 tahun, gubernur 2 periode 10 tahun,
presiden 2 periode 30 tahun kan? Nggak pernah 30 tahun, mau di dunia 60 tahun aja itu nggak ada 1,5 jam besok di akhir. Iya kan? Hidup yang sebenarnya kan besok di akhir. Tapi kenapa hampir semua orang merelakan nggak dapat surga di akhirat, cuma dapat istana di dunia yang hanya 10 tahun, sampai menghalalkan segala cara, bikin aturan sendiri, dilanggar sendiri, antara yang kelihatan di muka dengan yang dilakukan hampir semuanya bertolak belakang. Ini gimana nawar ini? Tapi kok hampir semuanya begitu gitu. Baru ada debat cawapres sudah meninggalkan segala-galanya. Nah, perlu sholat isya maghribnya itu untuk sementara nggak perlu pakai sholat ya. Saking pentingnya debat itu. Coba kita. Ini gimana itu kok bisa terjadi demikian? Mungkin mereka juga melihat kita itu dianggap nggak nalar. Jadi yang dicari itu oh, malam ada di kantor kemana rumah Pak Edi. Dianggap kita itu nggak ngerti hidup itu. Sebaliknya kita juga melihat begitu. Memang sulit sekali dipertemukan antara yang maha dituntun Allah dengan yang tidak. Ini bukan zaman sekarang loh, bukan sekarang saja. Sejak dulu kala ya begitu. Makanya kenapa terjadi ketidaksinkronan? Karena perbedaan iman kan itu bisa mempengaruhi segala-galanya. Nah ternyata numatihum qalilan, dan Allah kasih tenggang mereka bersenang-senang sangat sebentar. Terus tumanat toruhum ila adabin ghalib, kemudian Allah paksa mereka ke dalam siksa yang keras. Ngadabin ghalib, apa itu? Di dunia begitu usia sudah masuk 60-an, 65-70 sudah gak bisa menikmati dunia ini. Buat materi harta sebanyak mungkin, kendaraan berjejer-jejer yang terbaik, rumah yang bertulisan, sudah gak bisa menikmati. Itu baru di dunia. Apalagi ketakutan terus-menerus menjelang datangnya ajal, merasa nggak siap. Begitu ajal datang, nggak siap, tetap dipaksa oleh malaikat, dipukuli mukanya, punggungnya, disiksa terus itu, dipaksa. Maka itu mulai dari namanya adzabin ghalib. Jadi baru menjelang ajal sudah disiksa, apalagi di alam kubur, apalagi besok di akhiratnya. Maka wa in sa'alta man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna. Tapi sungguhnya jika mereka ditanyakan pada mereka, jika kamu tanya pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka jawab Allah. Biasanya manusia itu ateis, nggak ngakui ada Allah. Itu ketika masa-masa yang tidak dalam kesulitan. Jadi biasanya masalah kesulitan itu jadi percaya ada Allah itu. Al-Quran banyak menggambarkan ketika di tengah samudra, ombak, laut, gelombang akan menghempaskan mereka. Nah, ini antar isi hilang ya. Jadi bertuhan ini. Nanti begitu selama sampai darat, itu Tuhannya ganti yang hilang.
Jadi beli kehilangan gentingan itu. Ya di daratan juga begitu. Ditimpa musibah ini tuh kembali Tuhannya ada lagi. Begitu nanti bebas dari kesulitan, hilang lagi Tuhannya. Allah jadi hilang lagi. Ya qul alhamdulillah, kata terpuji bagi Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Nah gimana mengetahui? Zaman Al-Quran enggak mau. Kenapa enggak mau? Sudah enggak percaya. Nah dari mana bisa ngerti? Ya sama sekarang itu repotnya itu orang yang paham Quran itu malah terpengaruh orang yang tidak paham Quran, ikut-ikut jelekan orang Islam itu. Nah terbalik-balik kan. Padahal cuma ingin jabatan jadi menteri 5 tahun itu, sampai mengorbankan agamanya. Banyak kan yang begitu? Ya nggak usah disebutkan karena itu nggak cukup waktunya kalau banyak. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Nah, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Innallaha wal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan apapun pada makhluk ini, dan Allah itu maha terpuji. Walau annama fil ardh min sajaratin akalamu wa bahru yamuddu min ba'dihi. Itu seandainya pohon-pohon semua di bumi ini menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambah lagi 7 laut sudah kering, tambah lagi 7 laut, nah niscaya tidak akan pernah cukup untuk menulis kalimat Allah. Ya, itu manafidat kalimatullah, tidak pernah akan bisa cukup untuk menulis firman Allah, kalimat Allah. Tidak akan pernah cukup untuk menulis ilmu Allah, kedudukan Allah, kekuasaan Allah dan sebagainya. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Padahal yang namanya bumi, langit, seisinya itu baru salah satu tata surya. Tata surya yang lebih besar dari bumi itu tak terhingga banyaknya. Saking banyaknya manusia nggak sempat bisa ngitung. Nah bagaimana bisa cara menuliskannya? Baru mengidentifikasi pun tidak pernah cukup waktu manusia itu. Jadi karena tak terhingganya dan karena terbatasnya ilmu yang dapat manusia, ila qolilat sangat sedikit, maka sampai tidak bisa, tidak mampu memikirkan sampai di sini. Ini sudah hampir setengah 9. Ini sampai ayat 27 ya. Insya Allah yang akan datang kita lanjutkan ayat 28. Nah, masih ada waktu sedikit. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, jadi pada 5 tahun sampai 10 tahun akhir ini, dulu itu kita memerangi yang namanya kebiasaan leluhur kita, yaitu memuliakan tempat-tempat yang seharusnya itu tidak. Itu adalah kegiatan yang dalam notabene itu ada kekuatan secara mistis atau setan lah. Tapi akhir-akhir ini Pak, yang sering kita temui khususnya di daerah Purwomartani aja, sekarang tempat-tempat yang dikerambatkan sekarang diangkat kembali, bahkan mengajak para masyarakat untuk
meramaikan. Nah, di sini kita yang ditakutkan pada kejadian ini di dalam Quran itu sudah tegas bahwasanya dari dulu orang itu mempertahankan pada kepercayaan nenek moyang, dan itu jelas masuk neraka. Dan ini kita takutnya gini Pak, andai kata mungkin kita keluarga kita bisa menahan ya, keluarga kita, namun daripada tetangga kita, jamaah kita suka melaksanakan itu dengan bahagia sekali. Nah ini gimana caranya kita bisa memberitahukan pada mereka? Kalau mereka bukan ayat ini aja, mungkin karena nggak begitu paham, dan dia juga nggak bisa memahami apa maksud ayat. Apalagi mereka yang notabene orang tokoh aja bisa menyatakan surat itu ketika sayang pada suatu, dia bisa menunjukkan bahwa dia tidak bisa tasawuf dengan satu jarinya. Di situ sebenarnya kita itu bodoh atau mereka bodoh atau semuanya bodoh? Mohon keterangannya Pak Mas. Iya. Sebetulnya kalau kita menentukan itu pinter atau tidak, benar atau tidak, itu kan seharusnya kita jelas sebetulnya tolok ukurnya apa, sebetulnya indikatornya apa. Karena berbeda tolok ukur itu akan berbeda hasilnya. Kalau tolok ukurnya itu tuntunan Allah dan Rasul, ya standarnya Quran dan Sunnah, bukan yang lain-lain. Nah, ketika digunakan standar yang lain, ya tentu akan berbeda hasilnya. Nah, kenapa orang bisa berubah-ubah berbeda-beda? Namanya era, orde, itu dipengaruhi oleh biasanya top leadernya. Top leadernya arahnya kemana? Kenapa? Itu tadi pagi itu di masjid kelurahan, itu antara Fir'aun dengan Musa, ahli-ahli sihir. Ahli sihir itu kumpul semua. Nah, tanya dulu sama Fir'aun, nanti kalau menang ngalahin Musa, itu upaya apa? Upahnya apa? Dikasih upah apa tidak? Kenapa? Oh iya, kasih upah. Bahkan nanti akan dijadikan orang-orang terdekat dari Fir'aun yang terpakai di istana. Kalau sekarang, ya mungkin upahnya bukan hitungan triliun, tidak cukup ratusan triliun. Mungkin ya upahnya itu berapa puluh ribu hektar tambang atau berapa juta hektar itu kan, yang kira-kira ngitung triliun itu nggak bisa dihitung gitu loh. Terus nanti apa? Dijadikan pejabat tinggi, apa menteri, di atas menteri namanya apa ya? Beda nggak itu? Khusus. Atau nanti bisa monopoli usaha tertentu. Dulu itu Pak, dulu ya, itu pergi kemana-mana itu sambung pakai Garuda terus. Sekarang kok hilang semua ya? Sekarang dimonopoli oleh satu operator ya. Dan itu apa terjadi dengan sendirinya? Iya kan? Itu kan bagian dari itu Pak. Cuma kita orang biasa itu kadang-kadang kaget-kaget. Lu ngerti-ngerti kok merpati hilang, ngerti-ngerti Garuda kok hilang, oh ngerti-ngerti Citylink kok tinggal linknya atau City-nya, kok ganti semua gitu. Lupa adalah anggaran untuk membangun infrastruktur itu berpuluh-puluh triliun seluruh Indonesia. Kok kawan-kawan dimonopoli segelintir orang. Iya kan? Nah, itu sehingga kembali tadi sebetulnya
Cobalah kita cermati, kenapa kok orang semangat sekali mempromosikan nguri-nguri apa yang didapat dari nenek moyangnya. Ya kan, seperti tadi kan, balna tadi umma wajadna alai aba'ana. Kok sejak zaman para nabi rasul sampai sekarang kok yuk sama terus alasannya itu? Kok nggak ada alasan yang lain gitu? Ya sampai orang udah kelihatannya haji umroh berkali-kali, di mana-mana jadi imam, khotib itu, tapi ceritanya boleh kalau saya masih melakukan tradisi yang lama dan bangga sekali itu. Nah, coba gitu. Atau di mana letak meragukan gitu? Jadi karena ini tadi tidak fokus maju tentu Allah. Tapi kalau tadi gimana caranya, yang kira-kira memungkinkan untuk diajak mendengarkan, memahami Quran, lebih baik langsung, biar nanti berubah sendiri. Yang bisa merubah itu hanya Allah. Cara Allah merubahnya menurunkan Al-Quran. Yang bisa merubah itu Al-Quran. Maka yang paling bagus, mungkin nggak kita itu seperti mewajibkan diri sendiri. Tiap hari itu kita kira-kira ngajak orang lain melakukan itu berapa orang punya target itu. Seperti penjual asuransi itu loh Pak. Apa namanya? Kupon asuransi. Dan punya target sehari harus meng-approach berapa orang itu kan? Sales Pak. Ya, sales asuransi. Bisa nggak kita itu dari salesnya Allah itu? Kalau masing-masing kita itu tugas kenabian, tugas Rasulullah. Itu para fatul anbiya kalau mau begitu gitu. Nah, makanya ya sebetulnya semuanya itu kembalinya pada kita masing-masing. Toh kalau misalnya kita punya target itu, kemudian berhasil, setiap berhasil ngamalkan, berpahala, kirim pahala kepada bapak ibu seterusnya. Betapa banyak aku mengasih aliran pahala itu nanti, amal jariah itu bisa luar biasa banyaknya kan? Nah, ternyata waktunya sudah berakhir. Ya, mohon maaf. Sudah sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.